Iran has launched ballistic missile strikes against Israel's Orat Rabin power station in Hadera, the country's largest electricity facility. Footage shows thick plumes of dark smoke rising steadily from the site. I'm at the site of a missile strike in Tel Aviv. You can see first responders are working here. It's hard to see, but right behind there is a big crater in the center of the street. This is where the missile struck. And you can see that these apartment buildings there have been largely damaged. They said that a missile struck here. It got through Israel's defense systems. And this is one of several missiles that have gotten through Israel's defense systems in many days. Jika kamu pernah mendengar ungkapan, orang yang keras kepala akan mendapat banyak masalah dan juga penyesalan di kemudian hari. Itulah yang saat ini dirasakan oleh Benjamin Netanyahu. Perdana Menteri Israel tersebut dilanda kebingungan luar biasa mengakhiri atau melanjutkan perang melawan Iran. Kalau kalian sudah membaca headline berita yang disandur CNN Indonesia, Netanyahu terlihat ingin melanjutkan perang, tetapi meminta bantuan ke negara lain. Politikus 76 tahun ini sadar kemampuan negeri Parabullah bukanlah lawan sebanding Israel. Kamu tahu apa reaksi negara yang diminta bantuan oleh Netanyahu? Yap, mereka semua menolak keras dan tidak ingin terlibat dalam peperangan. Kini Netanyahu seolah terjebak di dalam tempurung peperangan yang tak berujung. Israel harus bersiap menghadapi kemarahan Iran dengan serangan yang jauh lebih besar. Apa langkah yang diambil Netanyahu? Akankah Perdana Menteri Israel ke-9 ini bakal menyerah atau tetap memaksakan perang di tengah amunisi yang menipis? Cetak Gol coba merangkum Israel sudah nggak sanggup perang, meminta bantuan ke negara lain sebagai berikut. Terus memaksa perang sampai minta bantuan ke negara lain. Jika kalian berpikir Iran sudah berhenti menyerang Israel, mungkin kamu harus menyimak video ini. Negeri Zionis harus menanggung konsekuensi berat akibat perbuatannya. Titik-titik vital seperti Tel Aviv, Haifa, dan Yerusalem yang saat ini diduduki Israel terus digempur habis-habisan. Iran seolah tidak memberikan nafas sedetik pun untuk negeri Zionis. Kehancuran gedung-gedung yang berdiri megah masih terus masif terjadi di sejumlah kota Zionis. Kami akan melansir sebuah footage yang menampilkan situasi terbaru dari berbagai kota di Israel. ב-7 בבוקר הייתה אזעקה, רצנו לפי הנוהל הרגיל למקלט
במקלט שבעצם לא שומעים בו כמעט שום דבר ברגע שאתה נמצא בפנים, אבל כיוון שהפיצוץ היה מאוד קרוב, אז שמענו בום נוראי. לפני כן שמענו את השריקה של הטיל שהבנו שהוא מתקרב, וכעבור 2-3 שניות את הבום הגדול, אבל הייתי במקלט מאוד טוב שלא הרבה שמענו, עדיין זה מאוד מאוד הפחיד והבהיל, ומהר מאוד הבנו שזה קרוב, וזהו, באיזשהו שלב קיבלנו שחרור מפיקוד העורף שאפשר לצאת, ואז התחלנו להבין שזה מאוד מאוד קרוב. Video yang diambil dari Times of India ini terekam jelas beberapa kerusakan bangunan. Tim pencari fakta Israel masih terus mengungkap dan menyisir adanya korban jiwa yang berjatuhan. Usut punya usut, kerusakan bangunan di sejumlah kota Zionis disebabkan karena serangan masif 2 rudal mematikan. Adalah rudal Qiyam dan Zolfagar yang mampu menyebarkan puluhan boblet kecil sebelum jatuh ke permukaan. Ironisnya, puluhan drone yang diluncurkan Iran ada yang mengenai pembangkit listrik Israel di kota Hadera. Pembangkit listrik ini menjadi salah satu yang terbesar untuk menyuplai kebutuhan listrik. Tak berselang lama setelah rudal tersebut jatuh, asap hitam seketika membumbung tinggi. Otoritas Israel mengklaim tidak adanya kerusakan infrastruktur akibat serangan tersebut. Zionis seolah meremehkan kekuatan Iran yang sebenarnya sudah mampu membuat Benjamin Netanyahu panik. Padahal dari video tersebut terekam jelas kebakaran hebat terjadi di objek vital pembangkit listrik. Bahkan channel 12 selaku media lokal Zionis melaporkan Iran meluncurkan setidaknya 30 rudal. Beberapa rudal diantaranya dijatuhkan di area sekitar pembangkit listrik. Ini sebagai serangan balasan karena Israel menargetkan titik vital Teheran sebagai objek serangan. Jika infrastruktur energi dan bahan bakar Iran diserang musuh, semua infrastruktur energi, informasi teknologi, dan penyulingan air milik rezim AS Israel di kawasan akan menjadi target, kata juru bicara pusat markas Khatam Al-Anbiya. Sebelumnya, Abbas Araghchi juga mengingatkan bahwa Iran tidak akan tinggal diam jika infrastrukturnya diserang. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Israel benar-benar terdesak. Iran yang selama ini diremehkan bakal menyerah, justru terus-menerus melancarkan serangan tanpa henti. Belum lagi stok amunisi negeri para mullah masih diperkirakan aman. Bahkan IRGC mengklaim Iran sanggup meladeni perang melawan Israel hingga 6 tahun ke depan. Ini bukan sekedar asumsi, mengingat cadangan rudal Iran masih sekitar 6.000 unit lagi. Persediaan drone Iran juga masih sangat melimpah dan mampu memproduksi 10.000 unit setiap bulan. Melihat kekuatan tersebut, apakah Benjamin Netanyahu akan menyerah? Perdana Menteri Israel ini gengsi mengakui jika Zionis sudah benar-benar kalah. Netanyahu justru memilih melanjutkan perang, tetapi dengan meminta bantuan ke negara lain. Perdana Menteri Israel ke-9 itu sadar kekuatan besar Iran sulit ditandingi. Kini Netanyahu mengajak negara lain untuk sama-sama memerangi Iran yang dianggap sebagai sarang teroris. Dia memperingatkan bahwa teroris Iran punya kemampuan untuk menjangkau serangan lebih luas hingga ke Eropa. Netanyahu melancarkan propaganda dengan dalih Iran adalah pengacau dunia. Mereka memiliki kapasitas untuk menjangkau jauh ke Eropa. Teroris Iran harus segera ditaklukkan. Mereka menempatkan semua perang dalam sasaran perang, kata Netanyahu. Pria kelahiran Tel Aviv ini menilai serangan Iran dalam 48 jam ke Israel menjadi bukti nyata bahwa Iran bukan hanya menjadi ancaman regional, tetapi juga global. Menurut Netanyahu, selama serangan Israel tidak pernah menargetkan warga sipil, kami merespons dengan kekuatan besar, tetapi tidak pernah menargetkan warga sipil, tambah Netanyahu.
Negara lain menolak bantu, Israel bersiap hadapi kemarahan Iran. Pernyataan Netanyahu adalah aksi bela diri karena Israel sudah benar-benar tak berdaya. Sebuah ungkapan bijak mengatakan bahwa egoisme akan menjerumuskan kamu ke dalam api kekalahan. Barangkali ungkapan ini sangat cocok menggambarkan situasi Netanyahu. Apakah benar jika Israel bersih dan tidak terlibat dalam pembunuhan warga sipil Iran? Ucapan Netanyahu tentu tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Iran menjadi negara paling terdampak dengan ribuan korban jiwa karena agresi serangan gabungan Amerika-Israel. Data menunjukkan jumlah korban jiwa Iran telah menyentuh 1.500 dengan lebih dari 18.000 orang luka-luka. Ironisnya data korban Israel bahkan tidak sampai 20% dari total korban Teheran. Apakah ini benar-benar fakta atau data tersebut disembunyikan oleh otoritas Israel? Bahkan Netanyahu masih terus berambisi untuk membantai banyak warga sipil Iran. Sang Perdana Menteri seolah menghalang-halangi negosiasi damai Donald Trump terhadap Teheran. Kami akan terus melindungi kepentingan vital kami dengan cara apapun. Pada saat yang sama, kami terus menyerang Iran. Ini masih belum berakhir, tegas Netanyahu. Ini menunjukkan jika Netanyahu bukan lagi berbentuk sosok manusia, melainkan iblis yang keji. Buktinya terlihat dari serangan Israel ke pengungsi Lebanon yang menewaskan 9 orang. Negeri Zionis berdalih serangan ini ditujukan untuk kelompok teroris yakni Hizbullah. Ternyata di balik serangan itu ada niat terselubung yang sedang dipersiapkan oleh Netanyahu. Sang Perdana Menteri bernafsu mencaplok kawasan Lebanon Selatan. Netanyahu bakal menjadikan daerah tersebut sebagai Gaza kedua sebelum Lebanon Selatan jatuh ke tangan Zionis. Ini merupakan ambisi Netanyahu untuk membentuk Israel Raya yang mencakup sebagian kecil kawasan Lebanon. Tetapi ambisi tersebut mendapat penentangan dari beberapa negara. Inggris, Jerman, Spanyol hingga Cina menentang keras ambisi Zionis yang ingin mencaplok kawasan Lebanon. Keir Starmer selaku Perdana Menteri Inggris menyebut Israel merupakan dalang kekacauan dunia. Starmer ogah menolong Zionis yang saat ini sedang terdesak hebat. Dia mengatakan bahwa Israel harus melawan Iran seorang diri tanpa melibatkan negara lain. Starmer nggak ingin Inggris ikut terlibat dalam peperangan yang disebabkan oleh Netanyahu dan Trump. Sementara Jerman mendadak menarik dukungan setianya terhadap Israel. Negeri Panzer secara mengejutkan mundur dari janji sebelumnya untuk mendukung Israel. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Jerman mengatakan bahwa Berlin tidak akan melakukan intervensi atas nama Israel. Ini bertolak belakang dengan sikap Jerman pada bulan Januari 2024. Negeri Panzer mengumumkan dukungan penuh terhadap Israel terhadap serangan di Timur Tengah. Hilangnya dukungan internasional akankah membuat Netanyahu menyerah? Iran kini sedang mempersiapkan serangan skala besar apabila tetap nekat mencaplok Lebanon. IRGC bakal membantai tanpa ampun seluruh pasukan Israel di Gaza. Jika kejahatan terhadap warga sipil Lebanon dan Palestina berlanjut, konsentrasi pasukan musuh di bagian utara wilayah pendudukan Palestina dan Gaza akan menjadi sasaran serangan rudal dan drone dari Iran, bunyi pernyataan IRGC. Dapatkan sepatu Alpha Genesis berwarna hitam emas dengan harga Rp169.000 aja. Cek linknya di bawah ini. Mulai jadi bumerang rugikan rakyat sendiri. Peringatan keras IRGC tentu tidak diindahkan oleh Benjamin Netanyahu. Sampai detik ini, Israel masih terus menggempur Lebanon dan membantai warga kota Gaza. Langkah Netanyahu tersebut diprediksi bakal menjadi blunder fatal. Dampak perang ini pastinya bakal menambah kesengsaraan untuk warga kota di Tel Aviv. Kementerian Kesehatan Israel menyatakan 4.564 warga mengalami luka-luka akibat serangan agresi militer Iran. Sebanyak 124 warga diantaranya harus kritis dan hingga saat ini belum sadarkan diri. Pemerintah Israel tidak mengambil langkah apapun untuk menyelamatkan warganya. Rakyat Zionis mengamuk marah karena pemerintah tidak bisa melindungi warganya.
Sejumlah warga bahkan nekat menyerang Menteri Keamanan Israel Itamar Ben-Gvir. Terlihat rakyat Zionis memaksa Ben-Gvir untuk terus-menerus bertarung sampai Israel benar-benar menang. Namun Netanyahu nampaknya sudah lesu dan tidak memikirkan strategi perang. Buktinya terlihat jelas dari warga Israel yang berbondong-bondong pergi meninggalkan Tel Aviv. Bahkan sebagian dari mereka rela meninggalkan kemewahannya berlarian ke arah gurun. Mereka kabur ke sekitaran kota gurun kecil di Negev yang menjadi tempat tinggal baru. Sebanyak 5.000 jiwa mulai menjauh untuk mencari ketenangan dari stres perang. Mereka sadar bahwa ibu kota Israel ini sudah tidak layak untuk dihuni. Dampaknya, kemiskinan di negeri Zionis dikabarkan meningkat drastis karena banyak penduduk mereka yang pergi. Bahkan sekitar 28,1% mengalami kerawanan pangan. Hal ini sungguh ironis jika melihat ambisi Netanyahu yang terus menggelorakan peperangan dalam beberapa tahun terakhir. Barangkali Netanyahu perlu mempertimbangkan skala prioritas untuk negaranya. Alih-alih membuat negara lebih boncos akibat perang, bukankah ia seharusnya mengurus rakyatnya lebih dulu yang hidup dalam penderitaan? Apalagi jika menilik laporan terakhir, Israel dikabarkan telah menghabiskan 108 triliun rupiah selama perang 20 hari melawan Iran. Jika terus berlanjut, kerugian itu dipastikan bakal semakin menumpuk dan menyengsarakan rakyatnya sendiri. Barangkali Netanyahu masih merasa aman karena ditopang Amerika Serikat. Namun satu hal yang perlu disadari, cepat atau lambat, AS juga bakal tumbang jika terus menanggung beban yang teramat besar. Sejauh ini pemerintahan Trump dikabarkan harus merogoh kocek hingga 31 triliun per hari selama perang melawan Iran. Kondisi memprihatinkan Israel membuat Netanyahu tidak bisa macam-macam. Zionis saat ini sedang dikepung oleh sekutu-sekutu Iran yang menentang keras penjajahan. Rusia menjadi negara paling getol memberikan dukungan penuh terhadap Iran. Meski Kremlin menyuplai amunisi ke negeri para mullah, Vladimir Putin tetap terus menyuarakan perdamaian. Sayangnya, belas kasih Kremlin justru dikotori oleh tangan Israel yang sudah bersimpah darah. Negeri Zionis melanggar batas dengan menyerang sejumlah situs di Laut Kaspia. Mulai dari kapal perang hingga pusat komando turut diobrak-abrik dalam insiden tersebut. Padahal Laut Kaspia merupakan koridor utama untuk kerjasama militer dan perdagangan Rusia-Iran. Hal ini langsung memancing amarah dari pihak Kremlin. Juru bicara Dmitry Peskov memperingatkan Israel agar tidak memperluas jangkauan perang hingga ke Laut Kaspia. Menurutnya, jika hal itu benar-benar terjadi, maka konsekuensi negatif bakal disiapkan militer Rusia. Tak cuma itu, Peskov juga mewanti-wanti Israel dan Amerika atas operasi yang menargetkan para pemimpin Iran. Ini adalah anomali yang telah dan akan terus memiliki konsekuensi serius. Ini tidak bisa dibiarkan tanpa konsekuensi. Kita melihat bahwa Iran membela diri dan mereka membela diri dengan cukup aktif. Sayangnya, kita melihat bahwa konflik cenderung meluas. Kamu kepleset terus kalau pakai sendal saat hujan. Ganti ke sendal anti-slip dari Muzi. Kamu bisa dapatkan mulai dari 24 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan Israel sudah nggak sanggup perang meminta bantuan ke negara lain. Bagaimanakah pendapatmu? Akankah Israel menyerah dengan ditolaknya bantuan dari sekutu mereka? Atau justru Benjamin Netanyahu semakin bangis untuk meruntuhkan Iran? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.